Indonesia menjadi salah satu tempat yang kaya akan budaya dan sejarahnya. Namun, di balik semua itu, Banyaknya pergolakan yang terjadi membuat Indonesia memiliki banyak perubahan masa-masa setelah kemerdekaan. Salah satu pergolakan tersebut dikarenakan oleh PKI Madinah. Yuk kita eksplor! pemberontakan atau pergolakan PKI Madiun sesuai dengan namanya, melibatkan PKI alias Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville, di mana perjanjian yang mempertemukan dua negara di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville pada 8 Desember 1947. Dua negara yang bertemu yaitu Indonesia dan Belanda sendiri. Dari pihak delegasi Indonesia yang diketuai oleh Amir Syarifuddin selaku Ketua Kabinet Amir Syarifuddin II pada masa itu, dari pihak Belanda yang diketuai oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo, agar perjanjian ini tetap berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kecaman, ada pihak dari KTN atau Komisi Tiga Negara yang diketuai oleh Dr. Frank B. Graham dan beranggotakan Paul Van Zeelen dan Richard Kirby. Dari perundingan tersebut didapatkannya 3 keputusan yang menjadi perjanjian Renville. Yang pertama merupakan Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang terakhir merupakan TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil dari perjanjian Renville ini sangat membawa reaksi kekecewaan dari rakyat, politikus, maupun TNI. Perjanjian ini intinya membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Mengutip kata-kata Letjen Sudirman, ia pun mengatakan bahwa wilayah Indonesia hanya sebesar daun lontar. Dari kekecewaan itu, Amir Syarifuddin sebagai ketua pada masa kabinet Amir Syarifuddin II dikecam oleh mosi tidak percaya oleh rakyat pada 23 Januari 1948. Hal ini menyebabkan turunnya jabatan Amir Syarifuddin dan digantikannya dengan kabinet Muhammad Hatta. Karena hal ini, Amir Syarifuddin memilih untuk menjadi oposisi dari kabinet Muhammad Hatta dan mendirikan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang merupakan organisasi massa gabungan dari PSI, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, Barisan Tani Indonesia, dan PKI. Pada masa kabinet Muhammad Hatta, beliau meneruskan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang sebelumnya direncanakan oleh kabinet Amir Syarifuddin. Pada Mei 1948, dikeluarkanlah penetapan Presiden nomor 14 tahun 1948 tentang pelaksanaan teknis RERA di bidang ketentaraan yang menyatakan 1. Pengurangan anggota angkatan bersenjata yang saat itu berjumlah sekitar 463.000 orang. Kemudian, pembubaran TNI masyarakat yang jumlahnya 90.000 orang. Isinya sebagian besar berideologi komunis dan tidak mau bergabung dengan TNI secara penuh, serta penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang berada di bawah kendali FDR. Pada 11 Agustus 1948, Suryapno tiba di Yogyakarta untuk menjelaskan perjanjian yang dilakukan dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Suryapno bersama sekretarisnya Suparto yang adalah orang dekat dengan tokoh PKI, yaitu Musso. Suryapno dititipkan oleh Musso untuk dapat kembali ke Indonesia membawa misi baru dari Moskow. Musso pun diterima oleh Soekarno untuk kembali ke Indonesia, dan Soekarno meminta agar Musso memperkuat negara dan melancarkan revolusi. Musso menjawab, "Itu memang kewajiban saya. Ik kom hier om orde te schapen." Dalam sidang Politbiro PKI pada 13-14 Agustus 1948, Musso membeberkan penjelasan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan resolusi yang terkenal dengan sebutan Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Jalan Baru Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi partai-partai yang bermazhab Marxisme-Leninisme. PKI hasil fusi ini kemudian akan memimpin revolusi
proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan front nasional. Untuk unjuk kekuatan, Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Dan untuk menyabarkan gagasannya, sejak awal September 1948, Musso bersama sejumlah pemimpin PKI berekspedisi ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah ekspedisinya itulah meletus peristiwa Madiun. Perdana Menteri Hatta merespon pekerjaan Musso. Untuk mencapai Indonesia merdeka seluruhnya, Hatta lebih memilih goodwill internasional dengan membuka perundingan. Tetapi, tak seperti Musso dengan FDR dan PKI yang menginduk ke Rusia. Hatta merasa posisinya diperlemah oleh gerakan Musso. Kebijakan Hatta mengenai RERA dianggap sebagai provokasi oleh kalangan komunis. Karena menurut Amir Syarifuddin yang berjuang sejak 17 Agustus 1945 bukan hanya tentara tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Menurut PKI, Hatta pula yang memulai provokasi dengan pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948. PKI ini mencapai puncak pemberontakan pada 13-16 September 1948. Diawali dengan perlawanan antara TNI dan orang bersenjata di Solo. Pasca tewasnya Sutarto, culik-penculik pun terjadi. Dr. Muwardi alias Ketua Laskar Surakarta memimpin barisan benteng yang anti-FDR diculik kemudian dibunuh. Walaupun tidak ada sumber yang asli siapakah yang membunuhnya. Pada 15 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah Surakarta yang membawahi wilayah Semarang, Pati, dan Madiun. Pada 18 September 1948, dengan kekuatan 1.500 orang pasukan, Sumarsono mendahului, melucuti, dan menawan sekitar 350 prajurit Siliwangi dan brigade mobil CPM atau Korps Polisi Militer. Pada 19 September 1948, FDR PKI mengumumkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia atau NRSI. Ibu kota NRSI berada di kota Madiun, Jawa Timur. Berita akan NRSI berada di kota Madiun sampai ke Yogyakarta, selaku pusat negara saat itu. Pemerintah dan militer mengambil tindakan tegas untuk menumpaskan. Dalam pidato Presiden Soekarno yang disiarkan melalui radio mengatakan Musso atau Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pemerintahan melarang penerbitan surat kabar yang berhaluan komunis seperti Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, Suara Ibu Kota. TNI mengerahkan divisi cadangan dari Tentara Divisi Siliwangi dan kesatuannya yang ada di Jawa Timur lainnya untuk melumpuhkan pemberontakan. Pada 30 September 1948, PKI berhasil ditumpaskan. Kota Madiun dan sekitarnya berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak. Musso sendiri akhirnya tertembak mati dalam pengepungan 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Adapun Amir Syarifuddin, Suritno, serta beberapa orang lainnya tertangkap pada 29 November 1948.